Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Ekonomi Syariah 1E akan menjelaskan tentang materi motivasi. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 1. Akmal Zorif, 2. Deva Aziz Zakaria, 3. Inga Amanda Putri. Terima kasih untuk dosen pembimbing kami, Bu Firda Fahriani, yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Di dalam materi motivasi ini, kami akan menjelaskan tentang 6 hal, yakni definisi motivasi, asas-asas motivasi, jenis-jenis motivasi, teori-teori motivasi, tantangan dalam memotivasi, dan juga manfaat motivasi. Definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi menurut para ahli. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Menurut Robbins dan Mari tahun 2005. Motivasi merupakan faktor psikologis yang menunjukkan minat individu terhadap pekerjaan, rasa puas dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Menurut Masruhin dan Waridin 2004. Sedangkan Hasibuan pada tahun 2004 berpendapat bahwa motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Asas-asas motivasi. 1. Asas mengikut sertakan. Motivasi untuk mencapai hasil-hasil akan bertambah apabila para bawahan diberikan kesempatan untuk memberikan ide-ide, rekomendasi-rekomendasi, maka mereka merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut. Dengan demikian, kegairahan kerja dapat ditingkatkan. 2. Asas komunikasi. Motivasi untuk mencapai hasil-hasil cenderung meningkat jika bawahan diberitahu tentang soal-soal yang mempengaruhi hasil-hasil itu. Pada dasarnya, semakin banyak seseorang mengetahui suatu soal, semakin banyak pula minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut. 3. Asas pengakuan. Motivasi untuk mencapai hasil-hasil cenderung meningkat jika pada bawahan diberikan pengakuan atas sumbangannya terhadap hasil-hasil yang dicapai. Bawahan akan bekerja keras dan rajin bila mereka terus-menerus mendapat pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. 4. Asas wewenang yang didelegasikan. Motivasi untuk mencapai hasil-hasil akan bertambah kalau bawahan diberikan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi hasil-hasil itu. Jika atasan memberikan bawahan ini suatu pekerjaan, saudara dapat mengambil keputusan sendiri bagaimana harus melakukannya. 5. Asas perhatian timbal balik. Para bawahan biasanya akan dapat dimotivasikan untuk mencapai hasil-hasil yang kita inginkan sejauh kita menaruh minat terhadap hasil-hasil yang mereka inginkan. Asas ini menyatakan bahwa kita akan memperoleh sedikit motivasi bila selalu ditekan betapa pentingnya bagi orang-orang lain. Teori-teori motivasi. 1. Teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun
1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, setiap orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. 2. Teori ERG Aldefer. Kebutuhan eksistu kebutuhan akan memenuhi faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai secara maksimal. 3. Teori kebutuhan M.C. Celan. Seseorang fisiolog bernama David M.C. Celan mengemukakan hubungan antara kebutuhan percapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan M.C. Celan diantaranya adalah 1. Kebutuhan akan tercapai, 2. Akan afiliasi, 3. Kebutuhan akan kekuasaan. 4. Teori motivasi Huygens H.R. Herzberg. Teori motivasi Huygens Herzberg juga dikenal dengan teori 2 faktor. 1. Kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi, tanggung jawab, yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. 2. Ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. 5. Teori harapan Fromm. Teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau ekspektansi teori. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu harapan, ekspektansi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu, effort, usaha, yaitu performance atau kinerja, instrumentali, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu, performa, kinerja menghasilkan outcome, hasil, valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif, yaitu dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Jenis-jenis motivasi. Motivasi intrinsik.
Pengertian motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Motivasi ekstrinsik. Definisi motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Motivasi 1. Motivasi positif. Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 2. Motivasi negatif. Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Tujuan motivasi. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 4. Mempertahankan kestabilan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Tantangan dalam memotivasi. Kebutuhan sangat berbeda pada setiap orang. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda, maka penerapan teori motivasi juga harus berbeda. Cara menerjemahkan kebutuhan ke dalam tindakan secara individu juga berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, maka cara pandang individu dalam hal menilai kebutuhan juga berbeda. Orang tidak selalu bertindak menurut kebutuhan. Ada orang yang bekerja tidak untuk memenuhi kebutuhan, tetapi hanya mengisi waktu luang sehingga memotivasinya juga berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.